untuk pelaksanaan hukum di lapangan harus seseorang yang tertinggi turun tangan baru beres. Lah selama ini hukum apa gunanya kita punya hukum? Gitu. Kita sudah lebih banyak mengarah kepada mobilisasi. Memang perlu kita harus menyatukan kekuatan karena selama ini masyarakat kita budayanya mengkultuskan orang. Contoh nih, kalau saya anak Kapolri nih, nggak tahu sekarang ya, tapi saya yakin masih, Pak. Kalau saya anak Kapolri, saya di stop mobil saya di lampu merah sama kopral atau sama letnan, bahkan sama brigjen juga sekalian deh. Saya bisa lawan tuh jenderal. Lo nggak? Ya mungkin dari pengetahuan ya bolehlah, tapi apakah aplikasinya bisa menjadi bagian daripada ini? Akhirnya orang juga jadi was-was, waduh ntar gua diterakin nih, preman, ya kan, itu yang dibawa. Bagaimana yang di kantor camat, kantor RT, kantor lurah, departemen ABC, ya kan. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Ya, saya mau sedikit menilai dari perspektif berbeda nih hari. Tapi tajam juga, mudah-mudahan. Ini kegagalan ya Pak. Kegagalan yang ulang-berulang udah bosen sebenarnya kalau kita capek nih, bahasnya juga udah enak, udah muak, udah memuntah gitu. Ini semua kalau saya lihat kegagalan negara nih, kegagalan negara. Nah, tapi tetap kita harus bersuara, jangan nyerah, ya kan? Ada energi yang baru ya kita tetap bersuara terus. Ini kesalahan pemerintah udah gagal yang ulang-berulang, ya kan? Contoh saat ini rezim Jokowi. Ini agak melenceng dikit, tapi nanti ujungnya Bapak bisa ngerti. Bisa. Kemarin itu berita mengenai Jokowi turun ke lapangan bicara dengan supir-supir truk kontainer itu, kemudian pada curhat lah ya, mereka curhat. Pada saat yang sama diangkat telepon Kapolri. Begitu telepon Kapolri nggak sampai sehari kelar, ditangkepin ada 49 preman, ya. Setelah ditangkepin proses. Nah, saya melihatnya begini, kalau hanya untuk pelaksanaan hukum di lapangan harus seseorang yang tertinggi turun tangan baru beres. Lah selama ini hukum apa gunanya kita punya hukum? Gitu. Walaupun tertulis, tapi pelaksananya kan kelihatan ternyata nggak ada. Tapi kalau dilihat lagi lebih luas, ya nggak salah juga. Preman tuh kan perlu makan, manusia juga. Nggak ada kerja. Ya tuh nggak ada kerja. Gimana? Berarti kembali lagi kayak bumerang buat pemerintah lagi. Nah, kalau pemerintah lagi berarti salahnya di mana? Ya kembali lagi korupsinya, ya kan? Korupsinya, orang hanya cari jabatan, orang hanya untuk dapat kursi, begitu dapat kursi hanya untuk memperkaya diri. Rakyat yang kayak preman-preman itu mereka produksi akhirnya korban lagi. Nah, nggak akan keluar terus begitu. Kalau saya bisa bilang memang hukum tidak berjalan karena masyarakat kita budayanya mengkultuskan orang. Contoh nih, kalau saya anak Kapolri nih, nggak tahu sekarang ya, tapi saya yakin masih, Pak. Kalau saya anak Kapolri, saya di stop mobil saya di lampu merah sama kopral atau sama letnan, bahkan sama brigjen juga sekalian deh. Saya bisa lawan tuh jenderal. Lo nggak tahu gue anak Kapolri? Kelar tuh kasus, tutup buku, nggak akan diproses hukum, walaupun saya udah tabrak orang mungkin sampai mati. Atau nggak, jangan mati lah, kalau mati udah pasti blow up. Sampai misalnya sampai cacat lah apa. Tutup buku pasti. Ya kan? Nah, karena mengkultuskan orang itu, sehingga hukum tidak berjalan, ketakutan, waduh kalau gue proses secara hukum, gue bisa dipindahin ke ujung berung nih, ke tempat kering. Nah, kayak gitu-gitu tuh, udah kompleks, udah kusut. Gitu. Nah, kembali ke penutupan gereja sekarang. Penutupan gereja kenapa nggak kelar-kelar sih? Kenapa harus ada lagi penutupan? Emang ini negara nenek moyang agamanya? Ini kan kita semua nih. Kita cuma beda keyakinan. Emang kalau saya berdoa di gedung gereja, saya mengganggu kamu? Saya mengganggu kalau saya parkirnya nutupin jalan sehingga timbul kemacetan. Itu mengganggu betul. Tapi
kalau saya beribadah di dalam gedung gereja saya, kok kamu nggak suka? Apa salahnya di mana? Sementara tiap hari, 5 kali sehari, saya tidak terganggu lagi dengan suara tua kalian. Loh kok kenapa sekarang? Yang saya udah beribadah di gedung saya, secara hukum legal, walaupun susah pendapatnya kita udah bisa beribadah. Kenapa? Harus terus ditanya di suara kenapa. Nah, kalau misalkan aparat negara, sistem negara sudah bilang bahwa kita sudah menyatakan contoh gereja Jasmine menang, tapi tidak bisa bertindak untuk memasukkan jemaat Jasmine kembali beribadah seperti sedia kala, berarti saya gagal dong sebagai pemerintah, baik pusat maupun daerah. Oh, alasannya karena takut nanti terjadi bentrokan. Loh, apa gunanya kita punya polisi, punya tentara? Taruh aja polisi tentara, tangkap pentolan-pentolan provokatornya kan kelar. Tapi karena nggak ada kemauan, atau di pemerintah sendiri memang kadrunya udah khilafahnya udah di dalam, sehingga mereka merasa inilah kesempatan untuk memberangus ke Kristen, masyarakat Kristen. Nah ini kita harus bersuaranya udah bukan di bawah, berarti udah harus lawannya yang di pusat. Sayangnya PGI ya, saya udah kasihan lah sama PGI, nggak tahu mau bikin apa, ya kan? Udah kasihan. Kita juga mau apain PGI, udah bingung semua. Ya, secara anggaran kemarin dibilang pemerintah nggak turut bantu anggaran PGI, berarti nggak ada andil pemerintah di dalam. Nah, kalau nggak ada andil lebih enak sebenarnya, kita bisa bersuara, PGI bisa bersuara lebih keras. Kenapa takut? Ya kan, nggak dikasih duit kok. Malah sekarang katanya dari 91 anggota sinode juga setorannya hanya 17 atau berapa. Kan kasihan, berarti secara anggaran gimana mereka mau jalan. Bensin nggak ada, serba salah memang kusut. Cuman momen-momennya dipakai, kenapa nggak momen untuk yang penutupan gereja, kenapa yang KPK, malah jadi ibaratnya pentungan balik ke diri sendiri, ngapain gitu. Jadi gitu mungkin Pak Paul, untuk membuka kita punya pembicaraan ini lebih seru, karakter masing-masing kita nih harus punya rasa malu kalau berbuat salah. Nah, berani nggak kita nih, nggak usah terlalu jauh dulu ya, bicara yang besar-besar. Kalau kita keluar rumah, ngelihat pungli aja berani kan kita berteriak, weh, jangan pungli. Walaupun kita sendiri nih. Tapi kalau semua pendengar di sini ada 1000 orang melakukan yang hal sama, akhirnya orang juga jadi was-was. Waduh, ntar gua diteriakin nih, preman, ya kan? Itu yang di bawah. Bagaimana yang di kantor camat, kantor RT, kantor lurah, departemen ABC, ya kan? Harus pakai amplop, bawa tangan segala. Kalau kita berteriakin, tapi ya memang ada efek samping juga. Waduh, ntar bisnis gua kena lagi. Ntar. Tapi ya kalau berani, kenapa kalau kita bersama-sama? Yang kita lawan, mentalitas korupnya yang kita lawan, perilaku korupnya yang kita lawan. Harus berani bersuara terus gitu. Bersuara terus. Ya sampai titik temu akhirnya budaya mengkultuskan orang kalau dia jabatan tinggi baru hukum jalan, yang tinggi turun baru hukum jalan, ya itu harus digeser, berarti hukumnya harus benar-benar jalan. Begitu mungkin Pak Paul. Setuju. Oke, lanjut dulu nih Pak Robert Mamengkang. Ya, good morning Amerika. Selamat malam Indonesia. Terima kasih Pak Paul dan shalom untuk semuanya. Kalau saya melihat bahwa ya pembicaraan kita sudah lebih banyak mengarah kepada mobilisasi. Memang perlu kita harus menyatukan kekuatan, karena selama ini sebenarnya sejak adanya reformasi yang sesungguhnya bukan menjadi reformasi tambah merusak keadaan di Indonesia. Itu adalah istilahnya pembusukan tulang bagi kelompok minoritas, karena mereka yang memberikan label kelompok minoritas yang tujuannya terutama ya mengintimidasi. Namun ya terus terang kita kurang bersuara Pak. Di kalangan gereja-gereja orang-orang Kristen sepertinya menerima ketidakadilan. Yang kita tuntut sesungguhnya keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Kalau menghendaki negara kita selalu menjadi NKRI. Jadi sesungguhnya saya sendiri skeptikal dengan ya teori-teori kebangsaan Pancasila. Ya memang secara ya mungkin dari pengetahuan ya bolehlah, tapi apakah
aplikasinya bisa menjadi bagian daripada ini kita bangsa Indonesia. Karena ya terus terang 70 tahun setelah merdeka, Indonesia tidak pernah mempraktikkan Pancasila itu sendiri. Bahkan kita bisa menjadi patriotik di negara asing daripada di Indonesia. Karena apa? Tidak percaya dengan hukum di Indonesia. Kita diperlakukan tidak sama. Dan jelas-jelas lah kita mengambil contoh dari tahun 1998 sampai belakangan ini masih ada penutupan gereja, masih ada kepala orang-orang Kristen yang dipenggal, tidak ada tuntutan, dan kita kurang menggigit untuk menyampaikannya. Oleh sebab itu saya merasa bahwa ya di samping ditempuh sistem hukum, yaitu ya kita menuntut dong. Masa mereka bisa aja ya seperti si Rizik dalam seharusnya hukuman mati diberikan hukuman 6 tahun. Itu terlalu ringan untuk dia. Bahkan dia berani menghina ya 6 bulan. Sebagainya. 6 bulan hubungannya Pak, hukumannya Rizik Pak. Berapa Pak? 6 bulan toh? Wah, ini sama aja dengan dilepas begitu aja. Jadi udah jelas. Kalau Pak Pol cuma bersuara sebentar lalu mereka kebakaran jenggot dari presiden mengorder untuk menembus ke luar negeri untuk mencari, itu sesuatu yang aneh dan kita harus perjuangkan seperti itu. Jadi maksud saya kita jangan lagi dalam bentuk ya hanya bersuara tetapi tidak ada suatu ya keinginan untuk tuntutan yang real, karena ya negara kita ini bukan negara agama. Negara kita itu adalah negara kesatuan yang berdasarkan kalau diakuin Pancasila itulah landasannya. Tapi kalau mereka sendiri menyelewengkannya, ya kita juga harus berani untuk menyampaikan tanpa ada keraguan. Memang konsekuensi dalam segala tuntutan itu ada. Karena bagaimanapun ya kita ini harus menjadi bagian daripada keadilan. Ya saya memberi contoh bagaimana penangkapan mereka terhadap Pendeta Damanik yang adalah dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ya kita ada involvement dalam saat itu Pak untuk menyambung supaya jangan sampai dia diperlakukan tidak adil. Kita menyatakan bahwa ya kita harus menuntut keadilan, dan bahkan ya waktu itu saya menyarankan kepada sekretarisnya yaitu Mona Saroinsong ya jangan mendengarkan perintah dari Kapolri untuk menghadiri suatu pertemuan atau ya dipanggil menghadap Kapolri. Tapi ya karena ya lemah, dia mungkin tidak ada juga lawyer pada waktu itu atau pengacara, sehingga ya mau tidak mau siapa yang berani melawan Kapolri ataupun pemerintah. Jadi akhirnya dia datang ke Jakarta dan dia menerima semua apa yang direkayasa oleh sebenarnya pemerintah pada waktu itu, waktu kehadirannya di Tentena. Jadi saya mengikuti Pak, dan tahun 2000 saya pernah ke Poso, cuman nggak bisa masuk karena sangat intens itunya keadaannya. Jadi kita banyak sebenarnya terlibat, cuman bagaimana kita juga dari luar negeri memperjuangkan, sedangkan di Indonesia sendiri loyo Pak. Jadi saya juga berharap supaya melalui channel Pak Pol ini, mari kita satukan visi dan misi untuk ya menuntut, bukan berarti kita memberontak, tidak, mencari keadilan Pak. Bagaimana kalau misalnya masjid, musola ditutup oleh agama-agama lain? Kita juga tentu demi keadilan tidak setuju. Jadi ya itu ya maksud saya demikian juga. Jangan sampai mereka yang seharusnya menghina bahkan seperti Rizik mengganti namanya Jokowi, bukan lagi dengan Jokowi tapi Jokodok, dengan setelah itu dia berteriak takbir dengan pengikut-pengikutnya yang sesat. Itu di mana sebenarnya letak keadilan? Dan Jokowi sendiri lemah. Maaf, legasinya Pak Jokowi itu berakhir dengan penilaian daripada banyak warga Indonesia yang intelek melihat lemah banyak sekali. Tidak ada konsistensi daripada apa yang seharusnya dia boleh lakukan. Cuman karena yang mendengarkan suara-suara pembisik yang semuanya ini mengarah kepada
ya penekanan-penekatan yang didasarkan oleh agama. Oleh sebab itu ya saya bersyukur ya banyak sebenarnya kita sudah satu suara. Tapi menurut saya ya suara kita adalah menuntut ketidakadilan kepada kelompok Kristen dan juga menuntut mereka yang kadrun-kadrun ini sama elitnya itu diadili, Pak. Karena kalau tidak, bagaimana kita bisa melihat hukum itu benar atau tidak? Jadi itu aja dulu, Pak. Jadi sebelum kita lebih lanjut untuk yang mencetak ke buku Pancasila segala, apakah tuntutan-tuntutan kita yang dianggap signifikan tidak disuarakan, lalu kita mencetak buku, ya itu mungkin next chapter lah, Pak. Terima kasih, Pak. Itu dulu masukan saya. Oke. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.